Assalamualaikum Sobat Football United. Ada situasi yang menarik ya. Ini dilakukan oleh Ruben Amorim ketika eh, interview ataupun wawancara sebelum Manchester United ini menghadapi eh, Athletic Bilbao. Ditanyakan ya tentang Victor Gyökeres, Ruben Amorim mengatakan, saya tidak berbicara dengan dia ya, saya tidak pernah berbicara dengan dia. Tapi kalau seorang pemain ingin datang ke Manchester United untuk bermain di Champions League, ya dia tidak akan datang. Kita ingin pemain yang ingin mewakili Manchester United, bukan pemain yang ingin bermain di kompetisi tertentu. Menurut gua ini pernyataan yang uh, tegas dan juga keras ya. Ini bukan hanya tentang Victor Gyökeres, tapi juga pemain-pemain lain yang memang diincar oleh Manchester United. Manchester United belum pasti bisa berlaga di Champions League musim depan. Dan kalaupun berlaga di Champions League musim depan, katakanlah demikian, menurut gua kekuatan Manchester United belum akan menjadi yang paling optimal di kompetisi tersebut. Kalau memang ataupun ya katakanlah dibandingkan ya dengan klub-klub lain terutama di Eropa, Manchester United ini masih tertinggal menurut gua. Kompetisi Champions League bersama juga Europa League dengan format baru, Conference League pun juga demikian, artinya ada format liga, lalu ke knockout. Ini kan membuat membuat semakin sulit kompetisi tersebut. Untuk memenangkan ada dua karakteristik berbeda dalam kompetisinya. Dengan liga tentu saja berbeda dengan ke knockout, dan lalu juga ke knockout ya, sebelum nanti ke final. Kalau memang pemain ingin bermain di Champions League atau ingin mendapatkan trofi terutama dalam waktu dekat, lalu memilih ke Manchester United, menurut gue ini tidak pas. Rekrutmen dari Manchester United menurut gue harus memiliki roadmap, rencana yang juga jelas. Pemain-pemain yang didatangkan ini untuk apa? Apakah untuk jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang? Menurut gue ini harus jelas. Selama 10-12 tahun terakhir, Manchester United menurut gue terlalu sering membuat kesalahan dari sisi rekrutmen. Bukan hanya menghabiskan biaya yang sangat tinggi, lalu juga menambah kesulitan misalnya dengan gaji-gaji yang terlalu tinggi yang diberikan terhadap pemain-pemain yang didatangkan, tapi juga konsep ketika mendatangkan pemain tersebut. Untuk apa? Banyak sekali pemain ya, sebelum datang ke Manchester United bersama dengan klubnya masing-masing, ini tampil fantastis, bismillah. Tapi ketika hadir di Old Trafford, kemampuannya tidak seperti di klub sebelumnya. Ini ada apa? Apakah ada situasi yang tidak pas di atas lapangan, sistem bermain, sistem pelatihan, atau seperti apa? Atau ada situasi motivasi yang gak pas? Ini juga bisa terjadi menurut gue. Dan ini harus diperbaiki. Gue suka dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, bahwa ya kalau hanya ingin datang karena ingin bermain di kompetisi tertentu atau mensyaratkan Manchester United untuk bermain di Champions League baru dia mau datang atau seperti apa, ya sudah, lebih baik tidak usah datang ke Manchester United. Kurang lebih seperti itu. Karena ya sangat beralasan menurut gue, Manchester United belum pasti bisa bermain di Champions League. Kalaupun bermain di Champions League, Manchester United belum tentu bisa berbicara banyak di Champions League ya. Dan juga stabilitas dari klub ini. Mungkin musim depan belum bisa langsung berada pada situasi Manchester United akan berada pada perburuan gelar juara. Manchester United akan jauh lebih bagus daripada musim ini dengan drastis. Menurut gue belum tentu bisa seperti itu, sorry. Karena bukan hanya melihat dari Manchester United, tapi juga dari klub-klub lain. Klub-klub lain, sorry ya, menurut gue persiapannya berada di depan Manchester United, Aston Villa misalnya, dari apa yang mereka dapatkan musim lalu dan juga musim ini kan ada tahapan yang mereka lakukan. Newcastle United pun juga demikian, ada tahapan yang mereka harus lakukan, dan mereka sudah melalui hal tersebut. Arsenal pun juga seperti itu, ada tahapan yang mereka sudah lakukan, ada proses yang mereka sudah makan. Manchester City dengan adanya kemunduran musim ini ya, tentu saja mereka berbenah, mereka memiliki pengalaman berada di kompetisi papan atas di Premier League paling tidak untuk musim-musim sebelumnya, dan juga di Eropa. Liverpool luar biasa menurut gua. Jadi faktor-faktor ini juga harus dilihat sebelum memperkirakan Manchester United ada di posisi seperti apa. Dan hanya pemain-pemain menurut gua ya yang siap
mengalami pasang surut, katakanlah seperti itu, bersama dengan Manchester United yang layak untuk datang ke Old Trafford. Kenapa? Karena memang kemungkinan besar inilah yang akan terjadi di Manchester United, pasang surut, belum konsisten di musim depan. Ada kemungkinan besar Manchester United akan seperti itu. Dan kalau pemain memiliki visi yang tidak sama, ini akan mempengaruhi karakter di atas lapangan. Karakter di atas lapangan akan mempengaruhi permainan di atas lapangan. Sehingga misalnya pemain seperti Gyökeres ini yang tampil fantastis bersama dengan Sporting, lalu dia memiliki rencana-rencana, memiliki visi-visi untuk karirnya ke depan yang mungkin tidak sama dengan keadaan Manchester United saat ini, sebaiknya tidak didatangkan. Di sisi lain, bagi fans, paling tidak bagi gue secara ringan amatiran, ini juga penting melihat bahwa pemain itu dia bermain bagus di klubnya saat ini, fantastis, ya. Tapi bagaimana rencana dia, bagaimana visi dia selanjutnya, terutama sebagai karir pemain sepak bola ya. Berharap tampil di mana, memenangkan apa, memiliki gaji berapa, dan lain-lain. Kalau ini ternyata tidak sejalan dengan rencana klub Manchester United, maksud gue ya ini tidak nyambung. Dan terlalu sering Manchester United menurut gue di periode-periode sebelumnya tidak nyambung seperti ini. Hanya dilihat, pemain ini bagus, kita kejar, datangkan dengan harga tinggi, beri dia gaji tinggi, selesai. Yang terjadi beneran pemain tersebut selesai di Manchester United. Tidak semuanya sih, tapi banyak. Makanya gue melihat justru pemain seperti kayak misalnya Bruno Fernandes, ini yang salah satu yang luar biasa. Bagaimana dia datang dari Sporting dengan angka yang tidak terlalu tinggi, dengan gaji yang tidak terlalu tinggi, tapi kontribusinya fantastis, dan dia tetap berada di klub dengan keadaan yang tidak jelas di Manchester United saat ini. Artinya perjalanan klub ini ya, dengan visi yang gak jelas lah menurut gue, dengan manajemen sebelumnya, dengan gonta-ganti pelatih lah, dengan pasang surut perjalanan klub ini, dia tetap berada di klub ini, Manchester United. Menurut gue itu pemain seperti inilah yang harus dilihat oleh Manchester United, pemain yang memang ingin berada di Manchester United, titik itu. Bukan ingin di Manchester United kalau Manchester United begini, atau kalau dia mendapatkan angka seperti ini baru dia ingin di Manchester United. Tidak salah sih para pemain misalnya menginginkan standar gaji tertentu, ataupun klub asalnya memasang angka tertentu, tidak ada yang salah di situ. Tapi tetap motivasi utamanya ada di mana. Gue sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Untuk Manchester United ini mendatangkan pemain yang memang ingin dan hanya ingin berada di Manchester United. Keadaan Manchester United musim ini, menurut gue ini juga ada sisi positifnya. Artinya keadaan Manchester United yang berantakan ya, yang buruk ini ada sisi positifnya untuk pemain-pemain yang diincar. Bahwa ini keadaan Manchester United. Mau datang ke sini, lu mau datang ke sini, ya inilah keadaannya. Harus siap kerja keras, harus siap mengerahkan segalanya. Kondisinya tidak pasti. Musim depan bisa jadi Manchester United akan lebih baik, tapi tidak jauh berbeda dari hal ini. Bisa jadi. Kalau memang roadmap, blueprint, rencana, visi dari pemilik manajemen Manchester United untuk misalnya memproyeksikan musim depan, ya Manchester United mungkin akan berada di peringkat ke-7, peringkat ke-6. Artinya apa? Ya peringkat ke-7 dan ke-6 ini kan bukan setiap pekan mereka menang, bukan setiap pekan mereka bermain bagus. Akan ada titik-titik seperti itu misalnya, dan ini sesuai tidak dengan pemain yang ingin didatangkan. Pemain tersebut yang diincar bisa melihat hal ini enggak? Jangan hanya melihat Manchester United merupakan salah satu klub dengan market besar di global, maka ketika dia datang dia akan menjadi exposure ya, sorotan akan semakin luas dan bla bla bla, lebih dari sisi individu. Enggak, lebih baik tidak usah didatangkan. Victor Gyökeres, pemain luar biasa, fantastis. Tadi gue sudah singgung dari rekor golnya, bukan cuma musim ini tapi musim-musim sebelumnya juga. Tapi motivasi dia apa, ini penting juga. Dan motivasi ini kan bukan sisi teknis menurut gue. Hal yang mungkin tidak banyak dilihat di periode-periode sebelumnya rekrutmen Manchester United. Tapi dari yang gue baca, dari yang gue ketahui, ini merupakan salah satu faktor penting ketika Sir Alex Ferguson di eranya yang fantastis itu ya, jayanya Manchester United, merekrut pemain. Yes, tidak semua pemain berhasil, tapi banyak juga yang luar biasa. Pemain-pemain biasa bisa dipoles oleh Sir Alex menjadi pemain yang luar biasa, yang ketika masuk ke dalam skuadnya, ke dalam 11 pemain yang bermain di atas lapangan, kapasitasnya berkali-kali lipat. Banyak juga pemain yang seperti itu. Dan salah satu hal yang diperhatikan oleh Sir Alex dalam rekrutmen,
justru faktor non teknisnya, karakternya, keluarganya seperti apa, motivasinya apa, keluarganya, lingkungannya seperti apa, agennya seperti apa, dan lain-lain. Faktor-faktor seperti itu justru memiliki bobot yang besar dalam keputusan rekrutmen di era Sir Alex Ferguson, yang menurut gue selama 10-12 tahun belakangan nampaknya tidak demikian di Manchester United. Dan mudah-mudahan di rekrutmen kali ini ya bisa balik lagi. Jadi bukan berarti faktor teknis tidak penting, tentu saja penting, tapi bobot dari faktor non teknis berupa karakter, motivasi, visi pemain, rencana seperti apa, ini juga harus dieksplorasi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.